Nah, fenomena relawan hari ini gitu ya, memang nggak persis sama, nggak yang PSI banget kayak teman Ahok dulu, nggak gitu. Tapi kita juga mencurigai ini dibuat atau didukung oleh partai-partai yang memang ingin melawan PD Perjuangan gitu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bahas soal politik relawan dan Nasdem gitu. Karena setelah Nasdem mengumumkan 3 nama, Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo kemarin gitu ya. Ini terus terang membuat saya jadi teringat dengan Pilkada 2017. Karena kondisinya sudah mirip beberapa hal gitu ya. Misalkan relawan gitu. Relawan Ganjar itu kan juga mirip seperti relawan teman Ahok dulu yang sangat aktif di media gitu ya. Pemberitaannya di mana-mana, bikin banyak acara gitu. Cuma mungkin bedanya dulu teman Ahok itu ngumpulin KTP. Nah, sekarang relawan Ganjar bagi-bagi sembako ke banyak tempat. Kalau soal pemberitaannya, event acaranya itu udah mirip gitu. Rame-ramenya tuh udah mirip gitu. Lalu kemudian setelah relawan rame-rame, surveinya naik gitu ya, katanya lembaga survei, lalu muncullah dukungan dari Nasdem. Hari ini juga ada. Ya bahwa kita tahu sebenarnya Nasdem cuma dukung Anies gitu ya, dan Ganjar cuma jadi pelengkap atau jadi ban serep gitu ya. Ya lagi-lagi itu jadi kayak 2017. Kan kita nggak tahu kalau Nasdem sebenarnya dukung Anies atau dukung Ahok gitu kan. Katanya sih dukung Ahok 2017 lalu gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat sekarang Nasdem dukung Anies, ya kita akhirnya sadar, oh berarti dulu juga dukung Anies mungkin. Cuma drama-drama di media aja itu kayaknya gitu. Nah, selain itu komentar-komentar relawan yang meminta PD Perjuangan untuk segera menetapkan calon gitu ya. Itu lagi-lagi mirip kayak 2017 lalu yang ada anggapan bahwa PDI Perjuangan ini akan nyungsep kalau nggak dukung Ahok, akan nyesel, akan berkurang suaranya. Ya sekarang juga sama gitu ya. Ada banyak komentar saya baca, ini kalau PDIP nggak dukung Ganjar ini pasti jatuh, pasti antruk. Langsung nggak masuk Senayan. Nah, di internal PDI Perjuangan sendiri hari ini gitu ya, itu mulai juga muncul perbedaan pendapat gitu, karena ada juga kader-kader PDIP yang mengusung atau lebih mendukung Puan Maharani. Ya sebut saja misalkan Masinton Pasaribu. Lagi-lagi Masinton ini ya tahun 2017 lalu kan mereka sudah nyanyi-nyanyi gitu ya, yang nggak suka Ahok gitu kan. Yang katanya lawan kambing dibedakin tuh bisa juga menang lewat lawan Ahok katanya. Itu kata Masinton kalau nggak salah gitu ya. Dan Adian Napitupulu juga pada prinsipnya sama gitu. Ketika dia nggak datang di Rakernas Projo gitu ya, dia menjelaskan bahwa dia taat kepada aturan-aturan dan tertib partai gitu, sehingga dia nggak bisa datang di acara Projo kemarin gitu. Ketika Pak Jokowi menyinggung soal dukungan terhadap Ganjar gitu ya. Nah, ini situasinya udah mirip seperti 2017 gitu. Nah, seperti yang kita tahu tahun 2017 lalu, waktu itu Bu Mega sampai datang sendiri ke KPU mengantarkan Ahok karena semua elit PD Perjuangan sudah angkat tangan katanya. Ini ceritanya Bambang Pacul kalau nggak salah gitu ya, di Pilpres 2019 beliau sempat cerita seperti ini. Karena elit-elit itu sudah banyak yang nggak suka Ahok gitu ya, banyak orang yang tersinggung dengan relawan-relawan Ahok gitu ya. Sehingga ya mereka kalau disuruh nganterin Ahok ke KPU, mereka nggak berani gitu. Takut dimusuhi atau dilawan sama simpatisan-simpatisan Bu Mega gitu. Takut tidak bisa meyakinkan simpatisan PDI Perjuangan bahwa benar-benar Ahok ini yang didukung dari PDIP gitu. Makanya kemudian Bu Mega sendiri yang datang ke KPU untuk memberikan sebuah penegasan bahwa memang Bu Mega yang mendukung Ahok gitu. Nggak ada lagi. Makanya datanglah Bu Mega ke KPU itu gitu. Tapi mungkin karena ketersinggungan banyak orang sudah terlanjur terjadi gitu ya. Ya kan dulu banyak orang yang juga relawan-relawan Ahok gitu ya, yang minta PDIP segera menetapkan, yang kemudian juga nyerang Bu Mega lah.
yang ya jelek-jelekin Bu Mega gitu. Hari ini relawan Ganjar itu juga sama. Nyerang Bu Mega, jelek-jelekin Puan Maharani gitu ya. Seolah-olah mereka tuh lupa kalau Puan itu anaknya Bu Mega. Ya aneh aja gitu, karena relawan nyerang Bu Mega, nyerang Puan Maharani, jelek-jelekin sedemikian rupa, tapi di sisi lain berharap agar Bu Mega mencalonkan Ganjar. Lagi-lagi mirip seperti tahun 2017 lalu, sehingga ketika kondisi sudah nggak solid di internal gitu ya, lalu kemudian simpatisan PDIP, relawan PDIP juga sudah nggak respect sama teman Ahok gitu. Sebenarnya kalau saya lihat gitu ya, mereka ini bukan benci dengan Ahoknya, mereka nggak ada masalah sama Ahok gitu, mereka oke-oke aja. Tapi mereka nggak suka sama tingkah laku relawannya yang cerewet sekali, yang menghina Bu Mega sedemikian rupa gitu. Nah, hari ini gitu ya, itu juga lagi-lagi terjadi kepada banyak relawan Ganjar gitu, yang menghina Bu Mega dan menghina PD Perjuangan, yang ngancem-ngancem dan sebagainya. Nah, kalau sudah nggak solid seperti ini, nggak dalam satu barisan gitu ya, ini akhirnya akan gimana gitu. Karena ya saya tahu sih, komentar-komentar relawan itu kan memang adalah komentar-komentar yang emosional, komentar-komentar orang yang tidak paham data dan sejarah soal PDI Perjuangan gitu. Karena kalau mereka bilang PDIP akan nyungsep dan sebagainya, ya mereka lupa soal data pemilu sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Karena PDIP sebelum ada Ahok, sebelum ada Ganjar, sebelum ada Pak Jokowi gitu ya, waktu di zaman Soeharto pun mereka tetap bisa bertahan gitu. Iya, jadi sebelum ada Pak Jokowi jadi presiden, mereka juga sudah punya suara memang dan besar gitu. Bukan partai yang hampir-hampir tenggelam seperti partai PAN, PKS, enggak, emang partai besar PDIP ini gitu. Nah, itu yang nampaknya dilupakan oleh banyak orang gitu. Nah, ketika Nasdem 2017 lalu mendukung Ahok gitu ya, yang kita nggak tahu mereka dukung Ahok atau enggak gitu ya. Ini terus terang dari Pilkada 2017 itu yang diuntungkan gitu ya. Setelah itu efek politiknya itu ya Nasdem dan PSI. Ya kita tahu sih beberapa relawan teman Ahok itu memang PSI gitu ya. Atau PSI bikin relawan, nggak tahu lah. Tapi ya ini kan satu kesatuan sebenarnya gitu ya. Dari sisi warna lah. Itu kan ya mirip-mirip lah mereka ini, teman Ahok sama PSI ini gitu. Nah, hasil dari ini, dari Pilkada 2017, meskipun Ahoknya kalah, itu PSI dapat suara banyak di DKI Jakarta. Nasdem juga ya dapat banyak lah. Yang terakhir soal Formula E itu kan yang mengendalikan Sahroni, lagi-lagi dari Nasdem gitu. Sehingga soal politik ini gitu ya, soal dukung-dukungan calon ini, bagi partai politik seperti Nasdem, PSI atau kelompok relawan gitu ya, mereka tidak terlalu mementingkan siapa pemenang dan siapa calon yang akan mereka usung akan menang atau enggak gitu. Mereka nggak mikir ke sana. Yang mereka pikirkan nampaknya ya soal perolehan kursi dan suara gitu, dampak kepada diri mereka sendiri gitu. Karena ya kalau Nasdem misalkan ya, ketika dia dapat suara nantinya gitu, ya kan nggak masalah. Misalkan kayak 2017 Ahok kalah, nggak masalah. Yang penting lain-lain dapat. PSI juga sama kan. 2017 kalah Ahoknya, tapi PSI dapat suara ya. Ya untunglah mereka. Dan kita mungkin juga sudah banyak yang lupa ketika Ahok mendekam di penjara gitu ya, sudah di penjara gitu ya. Itu juga sempat diajak, ketika keluar sempat diajak untuk masuk ke PSI. Adalah orang PSI yang mengajak Ahok gitu ya. Lalu kemudian Ahok itu menjawab bahwa saya ini udah di penjara, kok masih mau kalian manfaatin katanya. Dan kalimat Ahok selesai sampai di sana, nggak dilanjutin. Tapi ya kira-kira kita juga udah bisa ngelihat maksudnya dimanfaatin itu kayak gimana gitu. Ya karena sekali lagi dampak Ahok itu berdampak kepada suara kursi PSI di Jakarta gitu. Itu yang menurut kesimpulan saya gitu ya.
Makanya Ahok nggak mau bergabung dengan PSI dan malah bergabung dengan PDI Perjuangan gitu, karena ya Ahok cukup cukup hormat dengan Bu Mega gitu, karena ketika dia di penjara dia kan nulis buku gitu ya. Ada satu tokoh yang sering datang ke tahanan dan sering jenguk Ahok ya adalah Bu Mega, dan Ahok akhirnya bisa menyimpulkan mana lawan mana kawan di saat itu gitu. Ya mungkin Ahok juga nyadar tuh PSI kayak gimana, Nasdem kayak gimana. Nah, fenomena relawan hari ini gitu ya, memang nggak persis sama, nggak yang PSI banget kayak teman Ahok dulu, nggak gitu. Tapi kita juga mencurigai ini dibuat atau didukung oleh partai-partai yang memang ingin melawan PDI Perjuangan gitu. Ya entah itu Nasdem, PSI atau PKS, Demokrat, kita nggak tahu gitu. Tapi secara logika politik memang PDI Perjuangan itu kan satu-satunya partai yang punya tiket pencapresan, bisa majuin capres-cawapres sendiri. Maka partai-partai kecil kalau mau mendapatkan suara ya harus ngelawan PDIP gitu. Karena kursinya paling banyak dan itu yang bisa kita ambil gitu kan. Itulah yang nampaknya sedang terjadi sekarang gitu. Saya nggak menuduh relawan-relawan itu disuruh oleh partai tertentu, enggak. Tapi kalau ngelihat gejalanya mirip seperti relawan teman Ahok gitu, karena tujuannya itu memang cuma untuk ngalahin PDIP gitu, untuk ngambil-ngambil kursinya PDIP gitu. Ya apa ya, kalau saya sih terus terang saya nggak mendukung Ganjar atau Anies atau Andika atau Prabowo Subianto, Puan Maharani, Erlangga. Sampai sekarang saya nggak mendukung gitu, karena saya merasa saya adalah pendukungnya Pak Jokowi, relawan Pak Jokowi gitu. Meskipun nggak pernah deklarasi, nggak pernah bikin acara-acara, nggak gitu. Tapi ya saya merasa saya ini relawan gitu, meskipun nggak punya organisasi gitu ya. Dan bagi saya berkaca kepada 2014 lalu, karena relawan Jokowi itu muncul setelah ada pencapresan, setelah resmi diumumkan, bukan kayak sekarang gitu. Karena kalau yang terjadi kayak sekarang ini seperti mendahului langkah partai politik, sehingga itu bisa menimbulkan dampak-dampak yang nggak kondusif di internal partai. Nah, tapi sekali lagi bagaimanapun saya berharap agar Indonesia ini nggak didukung atau nggak dimenangkan sama PKS, Anies Baswedan dan kawan-kawan gitu. Pada akhirnya saya akan mendukung lawannya, siapapun calon yang menjadi lawan PKS gitu ya. Siapapun itu gitu, pasti saya akan dukung lawannya gitu. Nah tapi yang namanya pelajaran gitu ya, karena kita sudah pernah kalah 2017 lalu, ini mestinya kan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua gitu ya. Saya di pihak yang nggak mau menyerang Bu Mega atau menyerang Mbak Puan gitu, karena saya percaya gitu bahwa mereka-mereka ini adalah orang yang paling memikirkan negeri ini dan lebih baik mereka dibandingkan partai lain. Dan itu sudah terbukti di era Pak Jokowi gitu ya, sangat-sangat terbukti. Sehingga ya saya nggak mau nyerang gitu sebelum ada keputusan final dari partai-partai politik terkait pencapresan. Baru nanti kalau sudah ada pencapresan, ya saya mungkin akan dukung salah satunya, dan pada intinya lawan dari PKS dan Demokrat itulah yang akan saya dukung, siapapun itu gitu. Ya karena kalau kita buru-buru, kalau kita kemudian bikin gerakan-gerakan sendiri, bikin opini-opini sendiri yang mengganggu urusan-urusan partai politik ini, itu nampaknya bisa merugikan kita ke depannya gitu. Karena kalau PDIP nggak solid, kalau simpatisan Bu Mega tersinggung gitu, yang rugi ya kita, kelompok nasionalis gitu. Yang diuntungkan ya mereka yang PKS, Demokrat itu. Makanya saya sampai hari ini saya nggak mendukung siapapun gitu. Ya meskipun saya pernah juga mendukung Dudung Abdurrahman atau Menteri Kesehatan hari ini gitu ya, yang menurut saya itu bisa untuk maju. Dan nampaknya masih bisa. Ya kita lihat nantilah. Kalau sudah diumumkan baru kita bahas gitu. Tapi sekali lagi kita harus belajar dari kekalahan Pilkada 2017. Karena kita nggak boleh kalah lagi. Ya ibaratnya sepak bola itu ini adalah final gitu ya. Di babak penyisihan grup kita pernah kalah dengan tim yang sama. Maka di final ini
kita jangan sampai kalah. Kalaupun misalkan terjadi pertandingan kepada tim yang sama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.